Banyaknya kesibukan, aktivitas di luar kota maupun klien yang datang berkunjung membuat Mbak Wira beberapa kali menolak klien yang melakukan terawangan, baik benda maupun badan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan juga banyak sekali yang masuk melalui private message ya, sehingga beberapa Mbak Wira jawab dengan singkat dan padat. Nah, pada momen kali ini Mbak Wira punya waktu, punya kesempatan untuk menjelaskan secara panjang dan lebar. Semoga Anda semua menikmatinya dan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan bagi kita semua. Sebuah pertanyaan menarik yang ingin Mbah Wira kupas ya pada kali ini, yaitu Mbah, menurut pandangan jenengan, apakah sebuah keilmuan itu bisa diturunkan lewat media? Contohnya adalah air yang diminum atau kapsul yang ditelan. Jawabannya bisa, bergantung siapa praktisinya. Jadi untuk jawaban apakah sebuah keilmuan itu bisa diturunkan lewat media, contohnya melalui air yang diminum atau kapsul yang ditelan, jawabannya bisa, bergantung siapa praktisi yang melakukannya. Apakah ada Mbah contoh nyata keilmuan-keilmuan tersebut? Jawabannya ada. Mbah Wira sudah mengalami 2 kali. Yang pertama ketika Mbah Wira mempelajari dasar keilmuan di Padepokan Basmalah. Dikala itu ada sebuah asma kunci yang memang cara pengijazahnya itu melalui air yang dimantrai atau air yang didoakan atau air yang diwirid oleh si guru besar. Kemudian air itu kami bagi-bagi dalam gelas-gelas kecil, sloki begitu, kemudian kami minum. Waktu itu namanya ijazahan bersama ya, ada sekitar 42 orang. Dan itu adalah bukti bahwa ilmu memang bisa diturunkan melalui air yang diminum. Apakah ada bedanya sebelum dan sesudah meminum air tersebut? Jawabannya ada. Ketika Mbah Wira belum meminum air tersebut, ada sebuah teknik tenaga dalam yang Mbah Wira susah banget mempraktekannya. Padahal udah hafal gerakannya, udah hafal bunyi mantranya, namun ketika dipraktekkan nggak keluar-keluar tenaganya. Ketika setelah diijazahi, baru deh tenaga itu bisa dikeluarkan dan bisa dibuktikan beramai-ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ilmu Aji Coroko Sungsang. Jadi Aji Coroko Sungsang itu cara pengijazahannya adalah dengan diberi benih keilmuan, bibit keilmuan. Yang mana bibit keilmuan itu memang ditiupkan ke dalam air mineral. Nah, air mineral itu tidak hanya diminum, melainkan juga diguyurkan ke ubun-ubun. Dan memang betul ada beda nyata antara sebelum meminum dan setelah meminum air tersebut. Sebelum meminum air tersebut, ketika Mbah Wira membaca Aji Coroko Sungsang, nggak ada efek apa-apa. Dan setelah Mbah Wira meminum ya air tersebut, maka ketika Mbah Wira merapal Aji Coroko Sungsang, betul ternyata dapat menghadirkan jin untuk dijadikan kodam rewangan. Jadi dari 2 kejadian ini Mbah Wira menyimpulkan ya bahwa menurunkan keilmuan dengan air yang diminum atau minyak kapsul yang ditelan itu jawabannya adalah bisa, namun bergantung dengan siapa praktisinya. Kita cek dulu track recordnya. Jangan sampai ketika kita meminum air atau kapsul ya, kemudian kita nggak ngerti bagaimana track record gurunya. Karena ketika sebuah keilmuan itu sudah diminumkan ke dalam badan, sudah ditelan kapsulnya ke dalam badan, efeknya lebih panjang jika dibanding dengan keilmuan yang tidak pakai nelan apa-apa. Kok bisa? Ini penjelasannya. Ketika seorang guru itu meniup air dengan doa atau dengan japa mantra, maka guru itu memasukkan sesuatu kepada air tersebut. Entah sebuah energi, entah sebuah, kalau dalam tanda negatif itu kutukan, tapi ini dalam hal positif ya. Entah sumpah serapah, kalau sumpah serapah itu negatif ya. Nah, ini dalam hal yang positif. Jadi semacam doa-doa positif ke air tersebut atau ke kapsul tersebut, sehingga ketika itu diminum, efeknya itu akan langsung terasa di badan. Dan ketika dilepas itu lebih sulit dibanding ilmu-ilmu yang tidak harus pakai minum. Itulah kenapa Mbah Wira sampaikan kepada klien yang bertanya juga bahwa sebuah ilmu yang melewati ritual prosesi minum atau nelan sesuatu itu dampaknya lebih panjang, sehingga betul-betul cek track record siapa yang mengijazahkan ilmu tersebut. Karena kalau baik, efeknya akan sangat baik ke depannya. Namun ketika buruk, maka efeknya akan sangat buruk ke depannya dan itu susah diobati. Pertanyaan selanjutnya,
Nah, saya penasaran Mbah, apakah keilmuan tersebut mengandung kodam atau energi pembangkit ya Mbah? Jawabannya macam-macam, bergantung siapa gurunya. Ada yang mengandung kodam, ada yang mengandung energi pembangkit, ada juga yang mengandung omong kosong. Jadi kalau yang Mbah Wira alami di 2 guru sebelumnya, jadi ini gurunya berbeda. Ketika Mbah Wira menguasai asma dasar Padepokan Basmalah, itu mengandung kodam dan daya pembangkit. Jadi memang betul ada kodamnya. Mbah Wira menyebutnya sebagai kodam 4 jenderal. Ya, ketika mempelajari Aji Coroko Sungsang itu tanpa kodam, itu hanya murni energi pembangkit saja. Makanya Mbah Wira sebut dengan benih keilmuan. Nah, apakah ketika kita meminum air yang sudah ditip atau kapsul yang sudah dimantrai tadi langsung auto sakti? Jawabannya juga tidak. Jadi harus ditirakati, harus dilatih, harus dipuasain, harus kita juga olah fisik sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa tumbuh dan berkembang, kemudian berbuah sebagaimana yang kita harapkan. Jadi betul-betul hanya energi pembangkit atau benihnya saja. Lah benih ini nggak akan berbuah kalau tidak dilatih oleh murid yang meminum air atau kapsul itu tadi. Maka dari itu mohon maaf ya, tanpa ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun, Mbah Wira kadang juga bertanya-tanya, apabila ada seorang praktisi yang kemudian menurunkan suatu ilmu dengan air atau kapsul, kemudian ditulisi embel-embel itu tanpa wirid, tanpa puasa, tanpa bertapa, tanpa tirakat, tanpa latihan, langsung auto sakti, itu beneran sakti apa enggak? Itu Mbah Wira juga bertanya-tanya dan Mbah Wira nggak mau nyoba yang kayak gitu. Kenapa? Ketika iklannya sudah berlebihan, ya ketika iklannya sudah berlebihan, kemudian resiko menelan itu juga panjang, maka Mbah Wira nggak mau mencoba, mending menghindari. Itu kalau Mbah Wira. Kalau Anda silakan, pilihan kan kembali ke masing-masing orang. Namun kalau Mbah Wira sendiri lebih menyukai ilmu itu yang harus ditirakati dulu, lebih menyukai ilmu yang harus dipuasai dulu. Kenapa? Ibarat kita beli motor baru, kita itu harus latihan. Nggak ada ibaratnya kita beli motor baru langsung auto mahir nyetir, kita beli mobil baru langsung auto mahir bisa parkir paralel, kan nggak ada yang kayak gitu. Kalau ada iklan yang seperti itu pasti something wrong ya dengan iklan tersebut. Mbah Wira lebih percaya kalau orang beli mobil masih tolol, ya dia harus latihan dulu, harus latihan nyetir, harus latihan ngopling, harus latihan parkir, harus latihan nanjak gitu. Baru kemudian dia menjadi sakti atau mahir mengoperasikan si keilmuan tersebut. Itu Mbah Wira lebih percaya. Maka dari itu ketika Mbah Wira memilih guru, Mbah Wira juga lihat-lihat siapa orangnya. Dan alhamdulillah guru-guru yang Mbah Wira pilih sampai sejauh ini orangnya ya cetok-cetok, benih-benih. Orangnya ya jadi orang beneran gitu loh. Secara harta tahta wanita ya berkecukupan beneran gitu. Dan itu sebuah tanda bahwa ketika praktisi supranatural itu bermasalah dalam urusan harta tahta atau wanita, maka itu sebenarnya patut Anda pertanyakan, ini praktisi bener apa enggak. Ibarat seorang dokter lah, dokternya sakit-sakitan, dia mau nyembuhin penyakit orang lain apa ya bisa. Ya. Ibarat tukang cukur rambutnya gondrong kok nggak rapi blas kok, apa ya dia bisa ngerapikan rambut orang lain. Ya. Ibarat tukang rumahnya aja berantakan kayak kandang ayam kok, masa suruh bangun rumah orang lain. Ibarat tukang masak, ya dia aja masakannya nggak enak kok, keluarganya nggak pernah dimasakin kok, masa disuruh masakin mulut orang lain kan gitu. Jadi seorang praktisi ya hendaknya beres dulu urusan pribadinya, harta tahta wanita, baru kemudian ya dia bisa membantu orang lain. Itu kalau menurut pendapat Mbah Wira. Mohon maaf kalau Anda punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Lalu kemudian apakah ilmu yang pakai minum air, pakai nelan kapsul itu bisa dinetralkan atau bisa dihilangkan, Mbah? Jawabannya bisa. Apa atau yang nggak bisa di dunia ini? Nggak ada yang abadi, Pak. Yang abadi itu hanya Sang Pencipta. Lain Sang Pencipta semua itu tidak ada yang abadi. Jadi pasti ada masa berlakunya, termasuk itu ilmu, termasuk itu kodam. Pasti ada masa berlakunya, tidak akan abadi. Makanya ketika kemudian ada orang yang bertanya kepada Mbah Wira, Mbah kalau saya beli azimat Mbah Wira apakah kodamnya paten permanen? Lah permanen lah, kodam kok minta permanen ya, ya mungkin. Kodam itu jin itu juga makhluk. Ya, kalau Anda minta paten permanen jangan pelihara kodam, pelihara Tuhan. Tuhan itu paten permanen, kekal abadi, tidak akan mati selama-lamanya. Itu baru benar. Nah kalau kodam itu sudah iya Pak, kodamnya paten permanen dijamin tidak akan mati. Kodam apa-apa kan gitu. Makanya Mbah Wira memberikan garansi kalau kodam yang Anda miliki mati, dibuktikan dengan hasil terawangan seorang praktisi yang mumpuni, maka Mbah Wira beri kodam lain gratis. Mbah Wira tukar dengan kodam lain gratis. Tata cara dan syaratnya ada di videonya Mbah Wira, nanti bisa disimak, thumbnailnya dicantumkan oleh Mbah Wira, linknya nanti ada di pojok kiri atas ya, bisa Anda tonton. Itu adalah bukti komitmen Mbah Wira kepada para pembeli ya azimat-azimat berkodam milik Mbah Wira bahwa
Ya memang kodam itu nggak akan paten permanen, dia bisa mati. Namun jangan khawatir, ketika kodam yang Anda miliki mati, maka akan Anda tukar dengan yang baru, gratis kayak gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ketika di kolom komentar, nanti akan kita bahas satu persatu dan kita diskusikan. Terima kasih, salam cerdas bersupranatural.